إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرماته في الدارين آمين. نعم حديث باب في الاختمام. وفيه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن سيدتنا ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. Bab tentang ikhtimar. Ikhtimar yaitu memakai penutup kepala, khimar. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya Sayyidatina Ummi Salamah, wa hiya takhtamir, dan dianya Sayyidatina Ummi Salamah itu memakai penutup kepala. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, layatan la layatain, satu layat bukan dua layat. Layya dibacanya fathah lam tasdid ya nasab, layatan masdar, wa nasibu fi'lun muqaddar, yang menasabkan adalah fi'il yang ditakdirkan, yaitu lau, lawaituhu lawayahu layatan, ay amaraha layya, sudah ambil dari kalimat al-wayuwi, maknanya memutarkan. Amaraha antulwiya khimaraha ala raksiha, memerintahkan ia Nabi akan Sayyidatina Ummi Salamah bahwa melilitkan ia Sayyidatina Ummi Salamah akan penutup kepalanya dan memutarnya maratan wahidah, sekali putar, la maratain, tidak dua kali, li alla yusbiha ikhtimaraha tadwir amaim, supaya tidak menyerupai memutarnya penutup kepala dengan putaran sorban laki-laki. Ketika laki-laki pakai sorban, maka itu termasuk tasyabbuh yang diharapkan. Nah, jadi menutup kepala, cara memakainya saja, mukena atau penutup kepala itu tidak boleh diputar dua kali. Apa itu? Jilbab kali, penutup kepala yang dililit-lilit di atas itu dua, sekali saja. Tutupkan kepala, lilit sekali, bukan dua kali. Apalagi yang sampai lilitannya banyak, sampai dari kepala sampai ke leher. Nah, seperti kalau dilihat di jauh itu sama dengan patung-patung yang di kedai pakaian. Nah, itu tidak dianjurkan. Itu bukan karena menyerupai laki-laki, itu karena berpakaian tapi telanjang, jilbabnya masih menunjukkan lekuk tubuhnya, berjilbab orang-orang kantoran atau ibu-ibu genset. Nah, maka dimasukkan di sini layatan, sekali putar, tidak boleh dua kali putar. Yang mau kita pahami di sini bagaimana baginda Rasul menekankan pakaian yang sama, pakaian yang berbeda, yaitu jilbab dan sorban, kemudian dengan tujuan berbeda, sorban sama jilbab, kemudian cara pakainya nggak boleh sama gitu. Jadi jangan sampai jilbab pemakaiannya sama dengan sorban. Yang dililit sekali, dua kali, tiga kali itu sorban, maka jangan sampai jilbab dililit-lilit juga.
Babun fi lubisil qatibi bati linisa. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو وابن سرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن يحيى بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية وأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. Diriwayatkan bab tentang memakai pakaian mada Mesir, qobati. Qobati itu kain yang disebabkan kepada produksi madain suku Kibti. Ciri-cirinya adalah pakaian itu tipis berwarna putih. Pakaian tipis berwarna putih, madain suku Kibti, disebutlah qobati bagi perempuan. Jadi bolehkah perempuan memakai pakaian putih tipis? Diriwayatkan daripada Sayyidina Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi. Al-Kalbi itu ternyata suku beliau, bukan nama bapaknya. Sayyidina Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Anahu sesungguhnya beliau qala pernah berkata, Utia telah didatangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian qobati, fa'tani minha kubtiyatan, lalu memberikan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan aku darinya kain tersebut akan satu lembar pakaian kubtiyah madain kibti. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isda'ha sat'ain. Isda'ha artinya belah. Syakkiha, belah olehmu akannya pakaian tersebut menjadi dua bagian. Aqta' ahadahuma qamisan, bikin olehmu salah satu dari dua belahnya menjadi gamis. Nah, yang satu bikin gamis. Wa ati akhar, berikan yang satunya imra'atak ke istrimu, tahtamirubi, dia menutup kepala dengannya, terjadikan jilbab. Falamma adbara, maka tak kala membelakang ia Sayyidina Dihyatul Kalbi, qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur imra'atak, perintahkan kepada istrimu, anta ja'ala, bahwa dia menjadikan tahtahu di bawahnya pakaian, sauban akan pakaian lain, la yasibuha, yang tidak mensifati ia pakaian akannya si istri, tidak mensifati ia pakaian akannya istri. Jadi pakaian tebal yang menutupi warna kulit istri sehingga tidak memberitahukan warna kulit itu ke orang lain. Banyak hukum sir dan asrar dari hadis ini. Satu, pakaian seragam, pakaian satu corak, suami istri, apa nama itu? Couple. Oke, couple. Jadi couple itu bahagian yang pernah diperintahkan oleh Nabi di dalam kehidupan sahabat. Nah, couple. Apa yang dikappelkan? Pertama gamis, kemudian penutup kepala. Gamis, penutup kepala, jadi satu jenis pakaiannya, satu warna pakaiannya dengan
Sayyidina Dihiyatul Kalbi dan istrinya. Yang kedua, ada jenis pakaian wanita yang dia sifatnya berlobang-lobang. Apa namanya? Hah? Yang luar. Ya, luar ada lobang-lobangnya. Gardigan. Hah? Gardigan. Gardigan? Bukan yang model pakainya ada berlobang-lobang. Bulat-bulat, pakaian orang Minangkabau, ada bunga-bunga, lubang-lubang. Tahu? Nah, boleh memakai pakaian itu kalau di dalamnya dilapisi oleh pakaian tebal. Apalah nama pakaian itu? Pokoknya ibu-ibu tua-tua dia pakai baju, pakai kain sarung, kemudian pakai baju di bawah pinggul. Yang ciri bajunya itu ada lubang-lubang. Pokoknya kalau dia nggak pakai pakaian di dalamnya nampak kulitnya. Nah, sehingga baju itu hanya untuk lapisan luar, untuk gaya. Seperti laki-laki hanya untuk jas saja. Di dalamnya ada baju lain. Nah, memakai pakaian yang seperti itu yang tembus pandangan, lalu dilapisi dengan pakaian di dalam, itu hukumnya boleh-boleh saja. Dan juga baju pengantenan yang seperti kain penanggut ikan tuh, kain untuk merah santan, dirajut. Itu kalau dipakai langsung kan tembus nampak kulitnya. Tapi kalau itu cuma lapisan luar, di dalamnya ada pakaian yang menutupi kulit, maka itu tidak mengapa. Dia dalilnya di sini, beliau diperbolehkan memberikan pada istrinya pakaian tipis putih. Tapi kata Nabi, wa'mur imra'ata, perintahkan istrimu, anta ja'ala tahtahu, diletakkan di bawahnya, artinya di dalam baju, di dalam badan, pakaian yang tidak mensifati warna kulit. Nah, jadi boleh kafelan, bukan suami istri saja, satu keluarga boleh, satu kampung juga boleh, satu majlis taklim juga boleh, satu masjid juga boleh. Nah, apalagi cuman 11 orang. Bulan 11 orang. Kesebelasan. Bagi perlu baju kapelan itu 17 Agustus. Saking mulianya 17 Agustus. Kita lihat nanti apakah maulid semulia itu. Babun fi qadril zaili. Nah, وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أن أخبرته أن أم سلمة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه. nah, dirikan daripada Sayyidatina Ummi Salamah dan judul hadis kadar ujung pakaian. Kadar ujung pakaian, zair itu ujung pakaian di bawah. Dirikan dari Sayyidatina, sesungguhnya Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina zakarul izar, ketika menyebut ya Nabi tentang sarung. Ketika Nabi menyebut tentang sarung, yaitu tentang isbah. Kalau mar'atu ya Rasulullah, bagaimana dengan wanita wahai Nabi? Apakah wanita juga haram isbah? Kalau dia tidak isbah, maka terlihatlah telapak kakinya dan tumitnya, itu kan aurat. Qala, berkatalah Nabi, turhi sibran, mengulur ia wanita akan sejengkal. Mengulurkan ia wanita ujung pakaiannya panjang, dipanjangkan 1 jengkal. Jadi wanita itu dari mata kaki sejengkal lebih ke bawah. Berkatalah Sayyidatina Ummi Salamah, idzan yang tasifu anha, ketika itu, ketika engkau suruh cuma sejengkal, terbuka ia pakaian darinya wanita. Kalau sejengkal itu masih nampak kakinya wahai Nabi waktu jalan. Sejengkal masih nampak kakinya wahai Rasul. Antum tahu bagaimana jalannya sahabat-sahabiat itu.
bukan lembek atau lelet seperti bebek. Nah, bebek sore-sore masuk kandang yang pantatnya kiri kanan kan begitu. Buktinya sejengkal itu lebih daripada mata kaki masih nampak kakinya. Itu saya rasa orang sekarang kalau pakai gamis ya sejengkal lebih pada mata kaki ke bawah, itu nggak nampak lagi kakinya karena jalannya yang pelan begitu. Tapi Sayyidatina Ummi Salamah katakan kalau sejengkal lebihnya baju kami masih terlihat kakinya, berarti jalannya sudah pelan, seperti jalan tentara itulah jalannya sahabi. Qala, berkatalah Nabi, fazira'an, kalau gitu satu hasta. Nah, segini lebihnya boleh, ujung pakaian wanita itu boleh sehasta. Nah, la tazidu alaih, tidak boleh melebihkan ya wanita di atasnya. Itu kalau lari kamu pun nggak nampak, itu paling jatuh. Nah, orang sekarang bukan satu hasta, lebih 2 meter lebih kainnya yang di sebelahnya itu. Ada pula orang bawah yang 2 orang tuh kainnya baru duduk dikembangkan kainnya, mekar semuanya. Nah, itu dah haram hukumnya. Nah, kalau sempat antum nikah beralit seperti itu di dandannya, carikan langsung, cari yang lain. Gitu. Berani gitu ya. Masa nggak berani? Hadis. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن عبيد الله النافع عن سليمان بن يسار عن سيدتنا ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني زيد الامي عن ابي صديق النجي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في ذيل شبرا ثم استزدناه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata dia, rakhasa, telah memberikan keringanan hukum pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di ummahatil mukminin, bagi ummahatil mukminin yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidzail, tentang ujung baju, shibran, sejengkal, sumastazadnahu, kemudian minta tambah mereka akannya Nabi, minta tambah ia akannya Nabi, fazadahunna shibra, lalu menambah ya Nabi akan mereka 1 jengkal lagi. Nah, 1 jengkal ditambah 1 jengkal lagi. Fakulna, adalah mereka umatil mukminin, yursilna ilaina, mengirim mereka kepada kami, artinya baju yang mereka diizinkan pakai oleh Nabi di zaman Nabi dikirim ke kami, fanazra'u lahunna, maka kami ukur baginya istri Nabi zira'an. Nah, maka kami ukur baginya zira'an akan 1 hasta. Nah, ternyata 1 hasta. Jadi hadis 4115 itu sejalan 4113. Di sana dikatakan tambah 1 hasta. Tambah 1 hasta itu daripada mata kaki, bukan 1 hasta dari 1 jengkal. Tadi kan dikatakan Nabi kasih 1 jengkal tambahannya. Kata Sayyidatina Ummi Salamah, itu masih terbuka. Kalau itu 1 hasta. Jadi 1 hasta itu dari mata kaki, bukan sejengkal tambah 1 hasta lagi. Nah, buktinya di sini, pertama mereka dikasih keringanan 1 jengkal, kemudian ditambah lagi dikasih 1 jengkal lagi. Setelah kami ukur hasilnya 1 hasta. Jadi 1 hasta itu berapa jengkal? 2 jengkal. Enak, begitu ukurannya akurat.
Kalau ada orang yang hastanya kurang daripada 1 jengkalnya, berarti jarinya pendek. Kalau ada yang hastanya itu lebih atau kurang dari 2 jengkalnya, berarti hastanya panjang. Pas lebih, itu ghairu muqtadil khalqah, orang yang tidak stabil penciptaannya. Dalam kitab fikih, apabila ada satu orang rukuk minimal rukuk adalah ketika dia menundukkan badan ke depan. Kalau dia ingin meletakkan telapak tangannya di lutut, maka sungguh bisa diletakkan. Kalau dia orang muqtadilul khalqah, kejadiannya itu, penciptanya itu normal. Nah, kalau orang tidak normal seperti panjang tangannya, kalau dia letakkan telapak tangan di lutut sambil berdiri pun bisa, itu nggak sah rukuk. Dia muqtadilul khalqah. Tidak ada penghasilan, beda. Apa yang beda? Satu hasta itu nggak sampai 2 jengkal. Hah? Pas. Tadi beda katanya. Nah, maka itu sebabnya semakin tinggi seseorang, semakin panjang jarinya. Nah, karena ukuran hasta itu disamakan dengan 2 jengkal. Nah, dan langkah kaki itu 3 jengkal, 3 telapak kaki, dan 1 telapak kaki sama panjangnya dengan 1 jengkal. Nah. Babun fi uhubil maita, bab tentang perlengkapan mayit. Maaf salah, bab tentang kulit bangkai. Nah, uhubi kulit bangkai, hadis. وبه قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن ابي شيبه وابن ابي خلف قالوا قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن سيدتنا ميمونه قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقات فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, qalat udiya, diberikan hadiah, li maulatin lana, kepada salah seorang budak wanita kami. Li maulatin lana, kepada salah seorang budak wanita kami. Apa yang diberikan hadiah? Syatun, seekor kambing dari zakat. Famatat, maka mati ia kambing. Famarra biha, maka lewat dengannya kambing mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dabagtum ihabaha, adakah tidak, kenapa tidak kalian menyamak akan kulitnya? Dabagtum, kalian menyamak akan kulitnya. Samak di sini bukan berarti samak sama dengan membersihkan jilatan anjing babi, tapi samak di sini dengan artian membersihkan kulit dari lendir-lendir dan sisa daging dan darah serta bulu-bulunya. Itu mana double itu. Kenapa tidak kalian sama akan kulitnya, wastamfa'tum bi, dan kalian memanfaatkan dengannya kulit? Mereka katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dibangkai, maka kan haram. Kalau Nabi bersabda, innama hurima akluha, hanya saja diharamkan memakannya bangkai. Kalau memanfaatkan kulitnya tidak haram. Itu kulit bangkai. Di zaman Nabi SAW, kulit bangkai di zaman Nabi pada bangkai kambing yang sudah mati.
Nah, sekarang yang kita punya adalah kulit kambing dari hewan yang disembelih yang sudah dikuliti. Ini kulit bangkai yang di hewan kambing yang belum dilucuti, masih di kambingnya. Itu Nabi suruh lucuti kulitnya sama manfaatin. Kalau kita kulit kambing dari hewan suci, nah yang sudah dilucuti, di kemana ya? Parfum. Nah, ala istamfaqtum bi, Nabi hidup, kenapa kalian tidak manfaatin kok dikuburin? Nah, apa jawabannya? Tidak bisa kami manfaatin. Kita cari pelanggannya yang membeli, nggak ada satupun yang mau beli. Bahkan jangan membeli, yang mau menerima untuk dikasihkan pun nggak ada yang mau. Nah, kalau kita mau dibuat apa? Nggak bisa memanfaatkannya. Nah, kalau antum punya ilmu tentang memanfaatkannya, itu justru atau mencari ilmu bagaimana cara memanfaatkan kulit kambing korban, itu sudah sewajarnya. Nah, demi merealisasikan hadis ini, ala dabagtum ihabaha wastamfaqtum bih. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن زهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. Hadis riwayat yang lain daripada Imam Musaddad kepada sanadnya Imam Zuhri dan hadal hadis, lam yadhkur Maimunah, tidak menyebutkan Imam Zuhri akan Sayyidatina Maimunah. Jadi tidak ada penyebutan tentang Sayyidatina Maimunah. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tanfaqtum biha. Tadi menggunakan alif sinta istamfaqtum, pada sini menggunakan ifta'ala intamfaqtum. Kenapa tidak kalian memanfaatkan yang kulitnya? Kemudian beliau menyebutkan hadis semakna, tapi tidak menyebut masalah dibag, menyamaknya. Hadis. Nabi qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala hadatsana عبد الرزاق قال معمر وكان زهير ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. Nah, kata Imam Ma'mar adalah Imam Zuhri itu mengingkari dibag. Tidak ada penyebutan sama dalam hadis itu. Beliau katakan yastamta'u bi ala kulli hal, bisa dimanfaatkan dengannya kulit di atas setiap keadaan. Disamakkah atau belum disamak, boleh dimanfaatkan. Karena ada kondisi yang kulit itu dimanfaatkan tidak perlu suci. Nah, enggak perlu suci, bisa dalam bentuk bernajis. Nah, artinya enggak perlu disamak. Tentu ini pendapat yang saz, artinya bertentangan dengan jumhur. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهور. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah disamakan kulit maka sungguh telah suci ia kulit. Apabila telah disamakan kulit maka sungguh suci ia kulit. Nah, kulit bangkai apa saja kalau disamak dia suci, hanya saja tidak boleh dikonsumsi, hanya boleh dipakai. Beda sama kulit hewan sembelihan, dia bisa dibikin makanan, sesuatu yang untuk dimakan. Tapi kulit bangkai yang suci disamak, ini tidak boleh dimakan, hanya bisa dimanfaatkan untuk wadah atau pakaian dan sebagainya. Hadis.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amaro, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yustamta'a, dimanfaatkan bijuludil maitati, dengan kulit bangkai, idza dubirat, apabila telah disamak ia kulit. Hadis. وبه ليبرة عبس بن عمر وبه ليبرة موسى بن إسماعيل قال حدثنا خمم عن قتادة عن الحسن عن جوني بن قتادة عن سلامة بن محبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا كربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إنها موتة فقال دبابها طهورها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salamah bin Muhabbab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di dalam perang Tabuk. Ata ala baitin, datang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu rumah. Nabi mendatangi satu rumah, fa idza kirbatun mu'allaqah, tiba-tiba ada kirbah, ada tempat minum dari kulit kambing yang digantung. Fasa'alal ma'a, meminta ya Nabi akan air. Dia meminta air yang ada dalam kulit tersebut. Maka katakan ya Rasulullah, sesungguhnya itu kulit bangkai. Itu adalah bukan kulit kambing yang disembelih, itu kulit kambing mati. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibabuha tuhuruha, menyamaknya kulit itu mensucikannya kulit. Walaupun itu kulit bangkai, maka dia suci kalau sudah disamak. Maka tidak mengapa memakai jaket kulit dalam sholat, memakai sendal kulit, membawa dompet kulit atau ikat pinggang kulit dalam ibadah sholat. Yang penting jangan kulit anjing babi, kulit bangkai, kulit buaya, kulit harimau, kulit apa saja itu boleh dibawa, karena kalau dah sama dia suci. Nah, justru yang kita khawatir bawa salat bukan kulit, bukan dompet kulit, tapi isi dalam dompet itu yang dikhawatirkan kalau dibawa salat. Nah, uang yang beredar dari tangan ke tangan, ke ikan, ke toke ayam, ke toke pupuk kandang. Nah, yang notabene uang itu berlumuran dengan najis. Nah, maka sebaiknya uang jangan dibawa dalam sholat. Hadis. وبه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهاب قال أخبرني عمرو يبني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذيفة حدثه عن أمه العالية حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيء أنها قالت كان لي غلام بأحد فوارقع فيها الموت فدخلت على ميمونة فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والبرز. Diriwayatkan daripada Ummil Aliyah binti Subai'in rahimahullah annaha qalat, sesungguhnya beliau pernah berkata, kanali adalah bagiku ghanamun bi Uhudin, seekor kambing di bukit Uhud, waqa'a fihal mautu, terjadi padanya kambing oleh mati, pada khaltu ala Maimunata, maka aku masuk jumpa atas Sayyidah Maimunah,
radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu dzalika laha, aku sampaikan akan hal demikian baginya Nabi, baginya Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Saya punya kambing di Uhud, ada satu ekor mati kemarin. Ini cerita kehidupan. Kambing saya mati di Uhud, tahu apa penyakitnya. Pokoknya ceritanya bukan bertanya bagaimana saya menyikapi kambing mati, tapi bercerita kondisi saya adalah hari ini punya kambing mati. Maka berkata kepada saya oleh Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, "Lau akhadti juludaha." Kalau sekiranya kamu ambil kulitnya kambing, fantafaqti biha, lalu kamu manfaatkan dengannya kulit. Qalat, berkata ia Ummul Aliyah, awa yahilu dzalik, adakah halal hal itu? Qalat, berkata ya Sayyidatina Maimunah, na'am, telah lewat di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh beberapa orang dari Quraisy, yajurun, menyeret mereka akan seekor kambing lahum, milik mereka, mislal himar, seperti keledai, bagus sekali kambingnya, besar seperti keledai, diseret berarti dah mati. Faqala, maka berkata kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhadtum ihabaha." Kalaulah kalian ambil kulitnya, kan bagus itu. Nah, kulitnya besar, kambingnya besar, kalau diambil kulitnya kan bagus. Mereka bilang innaha maita, ini bangkai, sesungguhnya dia sudah mati. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutahhiruha." Mensucikan akannya kulit tersebut oleh air dan qoraz. Nah, qoraz itu sejenis pohon yang digunakan untuk menyamak kulit oleh orang Arab. Mungkin sejenis pohon yang kesat. Nah, qoraz itu nama pohon yang orang Arab memakainya untuk membuang kulit-kulit, bekas-bekas di kulit, darah, daging, lemak dan macam-macam. Itu pakai pohon qoraz. Apakah itu pakai getahnya atau pakai kayunya karena kesat dikikis, atau pakai apanya nggak tahu. Yang penting diperbolehkan menggunakan alat apa saja termasuk benda najis, yaitu menyamak dengan tai merpati misalnya. Nah, dalam kita fikir, walaupun yang benda najis tetap sah, yang penting dia benda kesat. Apakah bahan kimia yang bisa ditaburkan di kulit kemudian luntur semua, tinggal kulit tok saja, maka hukumnya sah. Terakhir dicuci dengan air. Nah, tapi bulunya wajib dibuang. Enggak boleh satu lembar bulu pun. Kalau ada lembar bulu berarti dia najis. Babu man rawa alla yantafi'a biha bil maita. Bab ulama yang merawakan ia bahwa tidak memanfaatkan ia sarang yang kulit bangkai. Nah, وبه قال حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن أكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جحينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا أصابع. nah, hadis ini sanadnya amburadul, sanadnya kacau balau, maka hadisnya dhaif. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ukaim qala quri'a alaina, telah dibacakan kepada kami sebuah surat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di negeri Juhainah. Wa ana gulamun syabun, waktu itu saya masih anak yang masih muda. Gulamun syabun, anak-anak yang masih muda. Allah tastamti'u, bahwa tidak memanfaatkan oleh kalian minal maitati, daripada bangkai, bi'ihabin, dengan kulitnya, wala asabin, tidak juga dengan persendiannya. Nah, tidak juga dengan persendiannya. Hadis
وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني خشيف قال حدثنا ثقفي عن خالد عن الحكام بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن أكيم رجل من جهينة قال الحكام فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن أكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بأهب ولا أصحاب. Hadis ini sanadnya sama dengan hadis sebelumnya, bermasalah. Sehingga fuqaha mengatakan kulit bangkai suci dan cara disama enggak ada khilafiyah di dalamnya. Karena sanad hadisnya bermasalah. Diriwayatkan daripada Hakam pada Khalu jauh sebelumnya daripada Hakam bin Utaibah, sesungguhnya beliau pergi, dia dan beberapa orang bersamanya, jumpa Abdullah bin Ukaimin. Dia adalah seorang laki-laki dari Juhainah. Berkata Hakam, masuklah mereka itu kami, saya dan orang-orang lain. Waqa'atu 'alal bab, aku duduk dekat pintu. Fa kharaju ilayya, keluarlah mereka kepadaku. Nah, kata Hakam, saya tidak masuk jumpa daripada Abdullah bin Ukaim. Saya di dekat pintu. Yang bertanya langsung, yang bertemu langsung dengan Abdullah bin Ukaim adalah orang-orang itu. Maka keluarlah mereka kawan-kawanku ilayya kepadaku, fa akhbaruni, mereka beritahukan kepadaku sesungguhnya Abdullah bin Ukaim akhbarahum, telah memberitahukan kepada mereka sesungguhnya Nabi SAW itu telah menulis ya Nabi ke suku Juhainah qabla mauti, sebelum wafatnya Nabi. Ini menunjukkan hadisnya hadis terakhir. Nah, bukan hadis terdahulu tapi mutaakhir. Nah, sebelum mati Nabi sebulan. Harusnya hadisnya kuat ini, karena ini riwayat sebelum Nabi meninggal 1 bulan. Apa bunyi hadisnya? Allah tantafi'u, bahwa tidak mengambil manfaat oleh kalian dari bangkai dengan kulitnya, tidak juga dengan persendiannya. Babun fi juludin numuri wasibahi, bab tentang kulit harimau dan binatang buas. وبه قال حدثنا بن الشري عن واقع عن عبد المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menunggangi akan khazza. Khazza juga jangan nimar. Nimar itu jamak daripada namir, sama dengan katib. Kemudian dengan kasrah boleh namir, ya, katib, namir. Binatang buas yang ma'ruf jamaknya ammar, ammar. Nimar, nimaro, numuro. Nabi melarang memakai kulitnya lima fiha, karena sesuatu yang ada di dalamnya pada zina, perhiasan dan kesombongan. Itu adalah perhiasan orang ajam. Nah, kemudian kalam al-Fazi tafsiran hukman qad taqaddam, itu tentang pakaian sutra. Kalau khazi itu pakaian sutra. Jadi janganlah kalian berkendara atau mengendarai akan sutra. Maksudnya meletakkan kain sutra di atas punggung hewan yang kita kendarai. Kemudian jangan juga memakai kulit harimau. Nah, jangan memakai kulit harimau. Kenapa? Karena kulit harimau identik dengan keangkuhan dan kesombongan. Yang kedua, juga menunjukkan kepada hiasan orang ajam.
Orang Ajam itu menghiasi dirinya dengan kulit harimau non Arab. Itu dianggap sebuah kebanggaan. Ikat kepala kulit harimau, rompinya rompi harimau. Nah, apalagi sampai dikatakan ini saya yang nangkap harimau ini. Jaka sembung, film-film kayak gitu. Jaka tingkir, apalagi Kerajaan Majapahit, Tang Naga Puspa, Putra dari Gua Hantu. Itu baju-bajunya dari mana? Nah, itu dari kulit-kulit harimau. Nah, itu kayaknya orang buat film itu baca sejarah. Nah, dan Nabi melarang memakai kulit harimau. Bukan karena kulitnya najis, tapi pembawaan dari kulit itu sendiri, kesan dari kulit itu kepada si pemakainya itu membawa kesombongan dan keangkuhan. Kalau dikatakan nih sendal saya ini asli kulit buaya ini, itu orang angkuh memakainya. Asli buaya, ini tas asli kulit buaya, itu mahal harganya. Tapi kalau kulit domba Garut atau ini kulit Cibaduyut, itu murah. Nah, kulit Cibaduyut tahu? Ada satu daerah pengrajin di daerah Bandung itu namanya Cibaduyut. Dia mudah pengelola kulit, hampir satu kampung untuk pengrajin kulit. Itu namanya kulit Cibaduyut. Ya, sandalnya murah, tasnya murah. Nah, jadi nggak ada keangkuhan di dalamnya karena dijual murah. Tapi kalau kulit harimau, ini kulit buaya asli, itu kita nggak bisa beli tasnya. Nah, mending beli motor, bisa dinaiki daripada bawa tas itu. Nah, jadi di sisi itunya nggak boleh angkuh dan sombong. Oh, kulit ular biasa. Banyak orang jual kulit ular, apalagi kulit tokek. Nah, ini tas kulit tokek itu murah. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها الجلد نمير. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu, tidak akan menyertai oleh malaikat rufaqa, akan rombongan perjalanan yang di dalam rombongan itu ada kulit harimau. Nah, kalau orang dulu, orang Padang secara khusus itu kalau dia bawa kulit harimau di dalam perjalanannya itu memunculkan aura berani. Kulit harimau itu bisa dibuat oleh mereka seperti pagar daripada tanamannya. Itu kulit harimau dimasukkan dalam bambu, kemudian ditancapkan di tempat penjuru sawah. Nah, itu babi nggak masuk. Kenapa? Tercium aroma harimau di situ. Takut si babi yang masuk dia. Nah, jadi orang-orang mereka lah, orang mana itu waktu itu? Orang dulu lah, mudah bahasanya. Orang dulu identik dengan mistik sama dukun, itu sangat menaruh kepercayaan kalau dengan kulit harimau. Nah, dalam agama kita Nabi mengajarkan tidak menyertai oleh malaikat akan rombongan perjalanan yang di dalamnya ada kulit harimaunya. Artinya rombongan tersebut adalah rombongan yang ada keangkuhan dan kesombongan sehingga mereka tidak mau berjalan bersamanya. Hadis
وبه إليه قال ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال ثنا بقية عن بخير أنا خالد قال وفاد المقدام ابن معدي كريبة وعمرو بن أسود ورجل من بني أسد من أهل الكنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام علمت أن الحسن ابن علي توفي فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة قال له ولما لا أراها مصيبة وقال ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال أسد جمرة أكفأ الله عز وجل قال فقال المقدام أما أنا فلا أبره اليوم حتى أميزك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني فقال أفعل قال فأنشدك بالله هل أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ذهبي قال نعم قال فأنشدك بالله هل أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباق والركوب عليها قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرقها المقدام في أصحابه قال فلم يؤتي الأسد أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم فبسط يده وأما الأسد فرجل حسن إمساك لشيئه. Diriwayatkan daripada Khalid rahimahullahu ta'ala beliau berkata wafada Miqdamu ibnu Ma'di Karib telah datang sebagai utusan oleh Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib dan Sayyidina Amru ibn Aswad dan seorang laki-laki dari Bani Asad dari ahli Kinasrin, dari masyarakat Kinasrin. Kinasrin di syarah dikatakan ia adalah sebuah kampung di Syam. Satu kampung di Syam, Kinasrin. Jadi salah satu yang tinggal di situ adalah sahabat Nabi Sayyidina Miqdam ibnu Ma'di Karib. Kemana mereka datang? Jumpa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jumpa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, waktu itu beliau jadi khalifah. Berkatalah Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Miqdam, alimta annal Hasan ibn Ali tuwfi? Apakah kamu sudah tahu sesungguhnya Sayyidina Hasan bin Ali telah diwafatkan? Berarti Sayyidina Ali dah wafat waktu itu. Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, Sayyidina Ali waktu itu sudah wafat. Kemudian Sayyidina Ali digantikan oleh Sayyidina Hasan. 6 bulan Sayyidina Hasan jadi khalifah, memberikan jabatannya kepada Sayyidina Muawiyah secara utuh, sehingga seluruh kaum muslimin itu berdamai kembali dan bersatu. Maka Nabi katakan lewat anakku ini Allah akan perdamaikan dua kabilah besar, dua kelompok besar yang Islam, mendukung Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah damai. Meninggallah Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan pada Sayyidina Miqdam. Tahukah kamu Sayyidina Hasan bin Ali sudah meninggal? Apa kata Sayyidina Miqdam? Farajja'a al-Miqdam, membaca tarjih oleh Sayyidina Miqdam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, ketika kita membaca tarjih atau meninggal atas meninggalnya seseorang, itu menunjukkan kita ada simpatik. Kita menunjukkan bahasanya kita pro kepada orang itu. Nah, kalau dikatakan nyaho meninggal dunia atau mati, kita nggak akan bilang innalillahi wa inna alhamdulillah rabbil alamin, bilang gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyaho meninggal kena bom. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ketika ada bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan curiga sama dia. Kamu Yahudi ya? Nah, pasti ngomongnya begitu. Nah, itulah yang terjadi permasalahan politik. Jadi ketika Sayyidina Hasan bin Ali meninggal dunia, disampaikan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Miqdam seorang sahabat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkata kepada Sayyidina Miqdam oleh laki-laki lain, atarah musibah? Apakah engkau melihatnya itu sebuah musibah? Nah, ini aneh orang ini. Apakah kamu menganggapnya meninggalnya Sayyidina Hasan bin Ali itu sebuah musibah? Qala lahu, berkatalah Sayyidina Miqdam kepada orang itu, walima la araha musibah? Kenapa tidak aku menganggapnya itu sebuah musibah? Mah ada masalah apa? Meninggal cucu Nabi tentu musibah. Apa salahku menganggap itu sebagai musibah? Wa qad wada'ahu Rasulullah, sungguh telah meletakkan akannya Sayyidina Hasan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya. Nabi katakan hadza minni wa Husainun min Ali. Ini dari aku. Ini Hasan ini dari aku. Kalau Husain itu dari Ali. Nah. Faqala Asadi, berkata si Asadi mana? Hah? Mana Asadi? Rajulun min Bani Asad, itu Asadi. Berkata rajulun min Bani Asad, sang Asadi, jamratun, menurut saya itu bukan kebaikan, menurut saya itu bukan musibah, tapi itulah bara api yang telah memadamkan akannya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bara api yang dipadamkan oleh Allah. Baguslah dia mati. Jadi nggak ada lagi bara api. Oh, ini omongannya gawat ini. Berkata Sayyidina Miqdam, amma ana, adapun saya, fala abrahul yawma, maka aku tidak akan berangkat hari ini sehingga uwayizoka, aku marahi kamu. Nah, aku tidak berangkat hari ini sehingga aku marahi kamu dan aku memperdengarkan kepadamu ma takrah, sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi itu sikap Sayyidina Miqdam ketika ada satu orang yang menghina keturunan Nabi, yang menghina Sayyidina Hasan dan Husain. Saya nggak akan pulang sebelum saya marahi kamu, saya perdengarkan kepadamu sesuatu yang kamu nggak senang. Nanti kamu akan kata-katain, kata Sayyidina Miqdam. Kemudian berkatalah Sayyidina Miqdam kepada Sayyidina Muawiyah, wahai Muawiyah, inna ana sadaqtu fasaddiqni, sesungguhnya aku, inna ana, sesungguhnya aku, sadaqtu, aku benar, fasaddiqni, benarkan aku. Wa in ana kadzabtu, dan jika aku bohong, maka kadzibni, bantah Allah. Hal ta'lamu, apakah kamu tahu sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Rasul dari memakai emas? Qala, berkata Sayyidina Muawiyah, na'am, itu benar. Betul, enggak salah. Qala, berkata Sayyidina Miqdam ibni Ma'di Karib, fa ansyuruka billah, aku mohon kepadamu wahai Muawiyah dengan nama Allah, apakah kamu tahu sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ia dari memakai sutra?
Kata Sayyidina Muawiyah, "Na'am." Berkata, "Ya Sayyidina Miqdam bin Abi Karib, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu tahu sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari memakai kulit binatang buas dan mengendarai di atasnya, maksudnya dijadikan alas di atas tempat kendaraan?" Qala na'am. Berkata Sayyidina Miqdam bin Abi Karib, "Fa wallahi, maka demi Allah, laqad ra'aitu hadza kulla fi baitik ya Muawiyah." Nah, demi sungguh aku lihat ini semuanya ini ada di rumah kamu wahai Muawiyah. Nah, emas kamu pakai di rumah, sutra kamu pakai, kulit harimau ada di rumahmu. Berkata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, "Qad alimtu anni lan anjua minka ya Miqdam." Sungguh saya sudah tahu sesungguhnya aku tidak akan selamat dari kamu wahai Miqdam. Pasti kamu akan salahkan saya dan saya akan banyak salah. Terus saya sudah tahu itu. Nah, tapi sahabat, yang namanya sahabat kalau dengan kebenaran begitu aja, nggak ada bahasa tangkap dia. Nah, kubur hidup-hidup, jemput tengah malam. Sahabat apa diingatkan kebenaran, dia ngaku itu sebagai kebenaran, itulah selesai. Maka tidak ada sifat angkuh dan kesombongan dalam kehidupan sahabat. Walaupun dalam diri mereka ada pelanggaran, ada 1-2 pelanggaran tentang aturan syariat, tapi nggak ada batrul haq wa tunas, itu nggak ada. Ini siapa sih Sayyidina Miqdam dibandingkan Sayyidina Muawiyah? Kalau di segi jabatan duniawi tentu beda. Tapi yang namanya sahabat, dia nggak lihat jabatan orang, dia lihat hadis Nabi. Nah, maka lantang aja bicara Sayyidina Miqdam depan khalifah, mengkritik pelanggaran-pelanggaran syariat. Berkata Khalid perawi hadis ini, "Fa amara lahu," memerintahkan baginya Sayyidina Miqdam ibni Mahdi Karib oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bima dengan sesuatu lam ya'mur li sahibihi, yang tidak memerintahkan ia Sayyidina Muawiyah kepada dua kawannya Sayyidina Miqdam. Nah, Miqdam memiliki dua kawan, satu Amr bin Aswad, yang satu rajulun dari Bani Asad. Jadi Sayyidina Muawiyah memberikan kepada Sayyidina Miqdam sesuatu yang beda daripada dua kawannya. Lebih besar pemberiannya. Kenapa? Karena nasihatnya lebih mendalam. Nah, lebih besar pemberiannya. Dua kawannya tadi dikasih juga. Wa farada ibnihi fil mi'atain, wa farada menentukan ya Sayyidina Muawiyah bagi putranya pada 200. Ibnihi bagi putranya fil mi'atain pada 200. Fa faraka Miqdam fi ashabihi. Sayyidina Miqdam membagi-bagi akannya pemberian Sayyidina Muawiyah pada sahabat-sahabatnya. Dibagi-bagi semuanya. Kawan-kawannya, orang yang ada dalam majlisnya dibagikan. Wala walam yu'ti al-asadi ahadan, dan tidak memberikan oleh si Asadi tadi, rajulun min Bani Asad, akan seorang pun, akan sedikit pun dari apa yang diambil. Nah, cara berfikir aja dah beda. Fabala zalika Muawiyah, sampai berita itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bahasanya pemberian yang beliau berikan kepada Sayyidina Miqdam habis dibagikan ke kawan-kawannya. Kemudian si Asadi yang diberikan juga waktu itu enggak seorang pun dan enggak sedikit pun diberi. Yang namanya Sayyidina Muawiyah yang dikatakan orang yang paling santun itu, paling pemaaf, paling berpikiran positif, tidak mau cari masalah, damai-damai saja. Apa kata beliau? Adapun Miqdam itu laki-laki pemurah. Basata yadah, beliau hamparkan tangannya. Adapun Asadi, dia laki-laki yang bagus simpan barang. Nah, hasanul imsak, orang yang bagus menyimpan barang li syai'ihi, bagi keperluannya.
Tidak ada satupun yang jelek di pandangan Sayyidina Muawiyah. Itu keunggulan beliau. Kalau kita kan katakan Syahno itu wajar lah, kikir ya. Kalau kikir memang gitu. Sebenarnya tidak. Kalau Miqdam itu orangnya pemurah, tangannya terbuka lebar. Kalau Asadi itu orangnya bagus, nyimpan barang untuk keperluan hidupnya. Maka dikatakanlah sahabat yang paling halim itu adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau kalau marah kemudian ditunjukkan kesalahannya, maka beliau tertawa. Hadis. وبه ليقلتنا مسدد ابن مسرحد أن يحيى بن سعيد وبه ليقلتنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثه وبه ليقلتنا مسدد ابن مسرحد أن يحيى بن سعيد وبه إليه قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثه المغنى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباق. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi dari memakai kulit binatang buas. Babun fil intihal, bab tentang memakai sendal. وبه لقلتنا محمد بن صبة البزاز قلتنا ابن أبي زناد عن موسى بن عتبة عن أبي الزبير عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثرين من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ia adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minan ni'al, perbanyaklah oleh kalian dari sendal. Perbanyaklah oleh kalian dari sendal. Artinya beli sendal itu jangan sepasang dua pasang, beli banyak-banyak, 7 pasang. Nah, fa inna rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki la yazalu rakiban, senantiasa ia laki-laki itu dianggap punya kendaraan, man ta'ala, selama dia punya sendal. Jadi orang yang punya sendal itu dianggap sudah punya kendaraan, karena ada alat yang dia tumpangi ketika berjalan, yaitu sendal. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tidak salah kalau punya sendal banyak. Nah, ini sendal untuk olahraga, ini sendal untuk ke pasar, ini sendal untuk ke masjid. Sendal untuk ke masjid itu sederhana saja supaya sholatnya khusyuk. Ini sendal untuk baraleh. Nah, ini sendal dalam rumah, sendal di WC. Berapa sendal? Ingkar sunnah, beli 2 pasang lagi. Hadis. وبه لا يقلتنا مسلم بن إبراهيم قلتنا حمام عن قتادة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها كبالا. Ciri-ciri sandal Nabi diriwayatkan pada Sayyidina Qatadah radhiyallahu an, Imam Qatadah radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana laha, ada baginya sandal, itu khabar muqaddam kana, isim akharnya kibalan, 2 tali. Jadi sandal Nabi itu memiliki 2 tali, sama dengan sandal jepit. Hanya saja sandal jepit agak berat ke jempol, sementara sandal Nabi pas di tengah-tengah. Jadi memasukkan kaki ke sandal Nabi itu masuknya di jari tengah. Jadi sandal Nabi itu tidak ada yang kiri, tidak ada yang kanan. Dipakai bolak-balik pun sama kiri kanannya. Kalau sandal kita kan jelas kiri kanannya. Kalau sandal Rasul mau kiri mau kanan, mutar-mutar terus sama saja, karena seimbang ukurannya kiri kanan.
Itu keistimewaan sandal Nabi. Nggak tahu yang kanan, nggak tahu yang kiri. Kalau salah pakai pun tetap benar. Kenapa? Karena poros letak jarinya di tengah, kemudian potongan alas kakinya seimbang kiri dan kanan, nggak ada bedanya. Itu mana kibalani. Hadis. بسند كميل قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهي الرجل قائما. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanta ila rajulu qa'iman, bahwa memakai sendal oleh seseorang keadaan dia berdiri. Nah, ini sunnah pertama sudah diamalkan. Pakai sendal itu duduk dulu baru sarungkan sendal. Saya rasa lebih mudah pakai sendal berdiri dalam keadaan duduk. Nah, yang kedua, bukan untuk lari daripada fakta atau mencari keringanan untuk pribadi. Karena sendal yang Nabi pakai itu adalah sendal yang kalau dipakai itu mesti duduk, tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena dimasukkan kunci sendal itu yang dia pada saat itu mungkin dari kulit. Nah, itu dimasukkan ke jari tengah. Jari tengah nggak bisa dorong-dorong begitu. Nah, kalau sendal jepit kita kan di sini, di antara telunjuk dengan jari manis ini. Nah, ini kalau jari kaki lebar itu aja masuk ya. Apalagi kalau bahan sendal yang kencang begitu deh, karet. Nah, zaman itu kulitnya kulit yang sudah dicukur bulunya, kulit lusuh, yang otomatis dia begini lah pada sini. Kalau buka dulu, kalau masukkan jari. Nah, kalau kondisi seperti ini dipakai berdiri, bisa jatuh orang. Maka Nabi melarangnya memakai sandal dalam keadaan duduk, karena sana letak kemudahannya. Maka pada hari ini kalau sekiranya kemudahan itu ada ketika kita memakai dalam keadaan berdiri, maka mungkin kita tidak melanggar sunnah secara hukum, tapi secara zahir hadis ya Nabi suruh duduk, kita kok berdiri. Nah, hadis. وبسند كميل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل واحدة لينتهلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi, tidak boleh berjalan oleh salah seorang kalian fi na'lil wahidah, pada satu sendal. Nah, tidak boleh berjalan oleh salah seorang kalian pada satu sendal. Dipakai satu sendal, yang satunya enggak lagi, yang jalan seperti kambing tengkak. Nah, liyantahilhuma jami'an, hendak memakai ia akan keduanya sendal sekaligus, atau liyakhlaqhuma, hendak melepaskan ia akan keduanya sendal sekaligus. Jadi kalau copot sendalnya sedang berjalan, berhenti dulu, perbaiki yang satu baru pakai. Dan sampai pakai satu sendal, kemudian perbaiki satu sendal, lalu perjalanan dilanjutkan. Itu merusak daripada keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia beli pakai satu sendal, tentu tempang jalannya tinggi rendah. Nah, kayak orang tengkak. Padahal Allah buat dia sempurna, tapi pemandangannya enggak baik. Nah, apalagi sampai diangkat kaki melompat-lompat dengan satu sendal, itu sudah merusak keindahan ciptaan Allah. Nah, hadis.
وبسندكم إليه قال حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan qata'a syis'u, apabila terputus tali sendal ahadikum salah seorang kalian, fala yamshi, maka tidak boleh berjalan ia seseorang fi na'lin wahidah pada satu sendal sehingga dia memperbaiki tali sendalnya. Wala yamshi fi khuffin wahid, tidak boleh berjalan ia seorang pada sepatu yang satu. Wala yakul bisimalihi, dan tidak boleh atau jangan dan jangan makan ia seseorang dengan tangan kirinya. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, minas sunnah, di antara perkara sunnah adalah apabila duduk oleh salah seorang bahwa melepaskan ia akan dua sendalnya, lalu meletakkan ia akan keduanya dua sendal di sampingnya. Jadi sunnah Nabi, kalau kita sudah duduk, sandal dilepas, sepatu dibuka, kemudian diletakkan di samping. Jangan sampai duduk bersila, sepatu dipakai, sandal dipakai, itu. Duduk bersila, sandal dipakai, sepatu dipakai. Baru saja jogging, olahraga, duduk santai di lapangan, sepatu nggak dilepas. Makan, minum, itu bagian dari perkara bidah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillah.